Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulin Tanusi, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Yayan Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan terbagi atas 3 macam, yaitu teori absolut atau pembalasan, yang kedua teori relatif atau tujuan, yang ketiga teori gabungan. Pentingnya teori pemidanaan menitik beratkan pada dasar dari hak negara dalam menjalankan pidana, karena negara merupakan organisasi sosial tertinggi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang pertama, teori absolut atau pembalasan. Inti pokok teori ini adalah pembalasan. Tindakan pembalasan memiliki 2 arah, yaitu dasar atau alasan pertimbangan diadakannya sebuah pembalasan. Yang pertama, pertimbangan dari sudut ketuhanan. Menurut Thomas van Aquino, Stahl, Rambonet, pidana merupakan penjelmaan duniawi dari sebuah keadilan ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap pelanggaran keadilan Tuhan, di mana negara dalam hal ini, pemerintah merupakan wakil masyarakat yang harus bertugas sebagai penjaga keadilan. Yang kedua, pandangan dari sudut etika. Menurut Immanuel Kant, pandangan dari sudut etika yaitu menitik beratkan penjatuhan pidana pada akal sehat atau keharusan sebuah etika kesusilaan. Yang ketiga, pandangan dialektika. Pandangan dialektika ini menurut Hegel yaitu bahwa pidana mutlak harus diberikan sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Yang keempat, pandangan estetika. Menurut Herbert, intinya pandangan estetika yaitu sebagai pemberian rasa puas dan kepercayaan pada masyarakat. Berikutnya, teori relatif atau tujuan. Tujuannya berpangkal dan pokoknya ada pada alat untuk menegakkan tata tertib yang ada dalam masyarakat. Untuk mencapainya, maka pidana memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, preventif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Yang kedua, deterrence atau menakuti. Tujuannya untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi individu pelaku yang tidak melindungi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Yang ketiga, yaitu perubahan. Tujuan untuk mengubah sifat si jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan. Dalam teori ini terdapat 3 macam perbaikan si penjahat. Yang pertama, perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Yang kedua, perbaikan intelektual mengenai cara berpikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan yang ia lakukan. Yang ketiga, perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral. Yang berikutnya, sifat pencegahannya terbagi atas 2, yaitu teori pencegahan umum. Teori pencegahan umum ini bertujuan agar pidana yang dijatuhkan pada penjahat dijatuhkan agar masyarakat umum menjadi takut atau enggan berbuat kejahatan. Yang kedua, teori pencegahan khusus. Tujuannya untuk mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan serta mencegah orang yang melakukan kejahatan. Berikutnya yaitu teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.
Tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk mendapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Yang kedua, teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Yang ketiga, teori menggabungkan yang menangkap kedua asas harus dititik beratkan yang sama. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.